dipahami. Baru yang ketiga tadi, hukum pelaksanaan pidana yang tadinya kita menggunakan RR 1917 atau Rechtering Reglement 1917, yang sekarang kita sudah punya Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang nomor 12 tahun 95 ya. Yang juga masih dalam tahap revisi juga ya, karena yang namanya hukum itu kan dinamis ya, ikut masyarakat, masyarakatnya berkembang, apalagi sekarang ini dari tahun 2095, sekarang udah 2022, tentunya ada banyak perubahan-perubahan ya, kebijakan-kebijakan yang harus kita muat di dalam peraturan kan gitu. Tuh, jadi ada 3 hal itu ya dalam sistem hukum pidana secara keseluruhan. Nah, pada siang hari ini kita bicara tentang pengertian sistem ya. Sistem, semua sudah paham lah ya, kalau namanya sistem. Kita kuliah ini juga udah pakai sistem nih, sistem online gitu ya. Sistem itu atau jaringan gitu ya, yang tentunya tidak terlepas dari sub-subsistem ya. Bagaimana tadi, sistem peran pidana, bagian dari sistem hukum pidana yang 3 hal pokok tadi kan sub-subnya, mulai dari material, formil, dan pelaksanaan. Nah demikian juga sistem-sistem sosial yang lain, sistem pemerintahan, sistem belajar mengajar, itu tidak berdiri sendiri ya. Pasti ada sub-subsistem yang saling berhubungan, saling komunikasi dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan ya. Jadi nggak mungkin kalau sistem itu hanya berdiri sendiri, tentunya di dalam harus ada sub-subsistem ya. Nah, kembali kepada sistem tadi, banyak pendapat baik dari dalam kamus maupun pendapat-pendapat para sarjana, misalnya pendapat Muhtar Sumatmaja, Romli Atmasasmita, pendapat dari Pak Marjono, Reksodo Putro ya. Oh, buku Pak Marjono tuh kalau Anda ikut webinar yang lalu cukup tebal ya. Kalau di toko mungkin harganya 250. Ada itu. Kalau mau cari buku sistem peran pidana karangan dari Prof. Marjono ya. Saya kira nggak salah-salah kalau mau dibeli juga, karena nanti kalau nulis tesis harus banyak literatur. Ya, minimal kalau tesis itu 50 literatur. Ya, jadi mulai dari sekarang sudah mulai dikumpul-kumpulin itu. Ya harus punya sendiri, jangan copy paste, jangan pula dari Google, tapi ya sekarang memang udah ada juga e-book ya, e-book, tapi betul-betul dibaca ya, jangan hanya copy dari kawan, rugi. Karena kalau S1 25 masih dimaklumi ya. Kalau nanti lanjut S3 minimal 300 buku ya. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk beli buku. Karena buku itu jendela ilmu ya. Penting. Gimana kita mau nulis, mau belajar kalau tanpa buku. Tuh ya. Kembali lagi ke sistem. Dalam sistem itu sebenarnya sistem ini kajian dari orang manajemen ya, orang ekonomi. Tapi karena kita belajar sistem peran pidana, kita juga perlu tahu. Nah kalau mau baca buku manajemen ya di dalamnya ada materi tentang sistem gitu kan. Nah bicara sistem itu ada kategori sistem. Kategori sistem yang pada dasarnya ada 4. Tapi dalam istilahnya bisa menjadi 6 ya. Itu sistem yang konkret, sistem yang abstrak, sistem yang probabilistik, kemudian sistem yang deterministik. Terkait dengan istilah ada juga yang nambahkan ada open system,
dan closed system. Jadi ada 6 ya istilahnya, tapi dalam hal tujuan itu ada 4 ya. Yang pertama kategori sistem yang konkret. Konkret nyata ya, kelihatan, nampak. Mungkin sistem transportasi bisa dilihat, kendaraan. Bekerjanya suatu sistem di dalam suatu kendaraan itu membuahkan suatu hasil. Contoh misalnya mobil. Dikatakan mobil dia harus lengkap, ada bodinya ya. Bodi itu juga harus lengkap. Ada ban, ada segala macam gitu ya. Roda. Ada kontaknya, ada bensin, ada yang bawa. Nah, jadi kalau semua sub itu ada, itu akan bisa terwujud fungsinya sebagai transportasi pengangkut mobil atau kereta atau apalah, itu nyata kelihatan gitu kan, dalam mencapai suatu tujuan tertentu, mau jalan, mau kemana arah gitu. Jelas ya. Tapi kalau mobilnya nggak ada kontak ya nggak fungsi, atau mobilnya mesinnya rusak, mogok dan sebagainya ya. Jadi harus betul-betul satu sama lainnya berjalan sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Sampai tujuan. Kemudian ada sistem yang lawannya konkret, sistem yang bersifat abstrak, nggak nyata, abstrak. Itu kumpulan dari ide-ide, pemikiran, konsep-konsep, ajas-ajas, doktrin-doktrin yang satu sama lain saling konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Ya, contoh terkait dengan materi kita hukum pidana. Hukum pidana kan terdiri dari teori-teori, ajas-ajas ya. Nah, misalnya kita bicara ajas legalitas, ajas yang paling fundamental ya. Yang Mana ibunya guys, hilang. Ibunya hilang loh.
Halo, halo, halo. Mana ini Bu Ernanya hilang.